Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Duyanti dari Prodi PGMI 4A akan memaparkan hasil tugas pribadi saya dengan mata pelajaran Strategi Pembelajaran SDMI dengan dosen pengampunya yaitu Bapak M. Sidik SPD MPD. Baiklah, tugas pribadi saya yaitu berupa makalah dengan judulnya yaitu penerapan model pembelajaran Meaningful Instructional Design dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA, tema cita-citaku. Mengenai alasan memilih judul, karena keberhasilan suatu pembelajaran selalu berkaitan dengan pemilihan metode atau model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru harus tepat dalam memilih model pembelajaran. Dalam menentukan model yang digunakan, guru tentu tertantang untuk meningkatkan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran Meaningful Instructional Design atau bisa disebut dengan MID, yang merupakan pembelajaran kooperatif yang mengutamakan kebermaknaan belajar dan efektivitas. Maka saya tertarik dengan judul penerapan model pembelajaran Meaningful Instructional Design atau MID untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA di kelas 4 SD. Selanjutnya ada penjelasan istilah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu penerapan model pembelajaran Meaningful Instructional Design untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah. Yang pertama ada model pembelajaran Meaningful Instructional Design, yaitu merupakan model pembelajaran yang mengutamakan efektivitas dan kebermaknaan belajar dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual, kognitif, dan konstruktivis. Yang kedua ada pemahaman konsep menurut Bloom yang dikutip dari Ahmad Susanto, diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Lalu ada juga permasalahan. Yang pertama ada identifikasi masalah yang berisi kurangnya tingkat pemahaman konsep siswa sehingga menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Lalu ada juga lemahnya pemahaman konsep siswa sehingga menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design. Lalu yang terakhir ada minimnya guru yang menggunakan model pembelajaran Meaningful Instructional Design. Yang kedua ada rumusan masalah yang berisi apa itu model pembelajaran, apa itu model pembelajaran MID, apa saja langkah-langkah model pembelajaran MID, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran MID, apa yang dimaksud dengan pemahaman konsep, bagaimana cara menerapkan model pembelajaran Meaningful Instructional Design untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada luas lingkup hanya meliputi informasi seputar model pembelajaran Meaningful Instructional Design, dan yang kedua yaitu informasi yang dijelaskan yaitu penerapan model pembelajaran MID untuk meningkatkan pemahaman konsep. Selanjutnya ada landasan teoritis. Landasan teoritis di sini merupakan landasan yang dijadikan referensi yang bersumber dari pendapat para ahli dan bersumber dari landasan yuridis konstruksional. Baiklah, di sini saya mengambil 3 pendapat para ahli mengenai pengertian model pembelajaran. Yang pertama, menurut Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Yang kedua, menurut Adi berpendapat bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Winata Putra berpendapat bahwa kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar
tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi merancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu saya juga mengambil dua pendapat para ahli mengenai pengertian model pembelajaran MID. Yang pertama, menurut Suyatno berpendapat bahwa model pembelajaran MID adalah pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar yang didasari permasalahan konseptual dan pengalaman siswa, serta dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk dapat mencapai proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, ada menurut Penu berpendapat bahwa model pembelajaran MID adalah strategi dasar dari pembelajaran konstruktif fisik dalam proses belajarnya mengutamakan kebermaknaan agar peserta didik mudah mengingat kembali materi yang telah disampaikan oleh guru ataupun materi yang baru disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran MID merupakan model pembelajaran yang mengutamakan efektivitas dan kebermaknaan belajar dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual kognitif struktivis. Saya juga mengambil 3 pendapat para ahli mengenai pengertian pemahaman konsep. Yang pertama, menurut Jihad dan Haris, pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dalam melakukan prosedur secara luas, akurat, efisien, dan tepat. Yang kedua, menurut Rosmawati, pemahaman konsep merupakan suatu berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran. Yang ketiga, menurut Yunuka, pemahaman konsep merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak yang ditunjukkan oleh siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah suatu kemampuan menemukan ide abstrak untuk mengklasifikasikan objek-objek yang biasanya dinyatakan dalam suatu istilah, kemudian dituangkan ke dalam contoh sehingga seseorang dapat memahami suatu konsep dengan jelas. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan di sini saya akan mencantumkan jawaban dari pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah. Yang pertama ada apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan suatu istilah yang berhubungan dengan rancangan atau pola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model merupakan suatu pola, ragam, acuan, dan sebagainya dari sebuah hal yang ingin dibuat atau dihasilkan. Istilah model dalam lingkup proses pembelajaran diartikan sebagai suatu pola yang memberikan nuansa pembelajaran agar berlangsung secara optimal. Sebagai suatu pola pembelajaran terdapat bagian-bagian yang dipadukan secara terurut sehingga menjadi rancangan yang utuh. Model pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Guru bisa merancang langkah-langkah pembelajaran yang mengacu pada sintak model pembelajaran. Sintak dalam pembelajaran diterapkan dengan berbagai macam proses belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik model tersebut. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan suatu pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Model pembelajaran salah satu komponen pembelajaran yang menjadi panduan dalam melakukan hal-hal kegiatan. Model pembelajaran merupakan wadah dalam melakukan segala bentuk kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, mendesain materi-materi instruksional, dan memandukan proses pengajaran di ruang kelas atau di tempat yang berbeda. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan pola desain pembelajaran yang menggambarkan secara sistematis langkah demi langkah pembelajaran untuk membantu siswa dalam mengonstruksi informasi, ide, dan membangun pola pikir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran menjadi pedoman secara garis besar dalam merancang dan melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dari awal hingga evaluasi pada akhir pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran dapat membuat kegiatan pembelajaran terarah sampai pada evaluasi akhir sehingga dapat melihat ketercapaian kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru perlu memahami model pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua ada apa itu model pembelajaran meaningful instructional design.
Model pembelajaran Meaningful Instructional Design merupakan model pembelajaran yang mengutamakan efektivitas dan kebermaknaan belajar dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual, kognitif, konstruktivis. Pembelajaran instruksional di sini tidak hanya merujuk pada konteks pembelajaran formal di ruang kelas, di mana perolehan keterampilan dan konsep tertentu merupakan tujuan sentralnya. Rancangan desain ialah proses analisis dan sintesis yang dimulai dengan suatu problem komunikasi dan diakhiri dengan rencana solusi operasional. Desain pembelajaran juga dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran pada tingkat kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Meaningful learning menyampaikan materi mengutamakan makna bagi siswa. Menurut Ausubel dan Robinson, sesuatu bahan ajar bermakna bila dihubungkan struktur kognitif yang ada pada siswa. Struktur kognitif terdiri atas fakta-fakta, data, konsep, dalil, hukum, dan teori-teori yang telah dikuasai siswa sebelumnya, yang tersusun membentuk struktur dalam pikiran siswa. Yang ketiga ada langkah-langkah model pembelajaran Meaningful Instructional Design. Yang pertama ada lead-in. Secara umum, konsep lead-in mencoba mengait dengan konsep-konsep, fakta, atau materi yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran ini berhubungan dengan pengalaman atau peristiwa maupun fakta-fakta baru, kemudian menganalisis pengalaman tersebut dan menghubungkan ide-ide mereka dengan materi atau konsep baru. Yang kedua ada reconstruction. Konsep pembelajaran ini adalah menekankan kepada para siswa untuk menciptakan interpretasi mereka sendiri terhadap materi pelajaran. Siswa meletakkan pengalaman belajar dengan pengalamannya sendiri, misalnya dengan menyajikan berupa konsep atau materi melalui kegiatan menyimak, didiskusikan, dan kemudian disimpulkan oleh siswa. Yang ketiga ada production. Konsep materi pembelajaran yang telah disampaikan atau diaplikasikan dalam bentuk nyata. Kontrol kegiatan ini lebih bertumpu pada siswa untuk mengekspresikan diri sendiri melalui tugas-tugas komunikatif yang bertujuan jelas dan terarah. Berikutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Meaningful Instructional Design? Yang pertama ada kelebihan. Sebagai jembatan menghubungkan tentang apa yang sedang dipelajari siswa. Yang kedua, mampu membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan meningkatkan pemahaman konsep, membantu siswa membentuk, mengubah, atau mentransformasikan informasi baru. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah lupa. Lalu ada kekurangan model pembelajaran MID, ada dua. Yang pertama, guru merasa kesulitan menemukan contoh-contoh konkret dan realistik. Yang kedua, karena ini membentuk suatu kelompok, yang sering terjadi adalah mengandalkan siswa yang pintar. Selanjutnya, apa itu pemahaman konsep? Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran karena dengan memahami konsep siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pembelajaran. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. Pemahaman konsep merupakan pemahaman memahami sesuatu sehingga mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam. Jika mengkaji tentang pemahaman, maka tidak akan lepas dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom. Bloom mengklasifikasikan
pemahaman ke dalam jenjang kognitif kedua yang menggambarkan suatu pengertian, sehingga seseorang mengetahui bagaimana berkomunikasi dan mengemukakan idenya untuk berkomunikasi. Pemahaman menurut Bloom yang dikutip dari Ahmad Susanto diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan. Pemahaman konsep penting untuk pembelajaran secara bermakna. Pembelajaran bermakna bila siswa dapat mengaitkan antara pengetahuan yang dipunyai dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa dapat memahami konsep. Selanjutnya, bagaimana penerapan model pembelajaran MID dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa? Meningkatkan pemahaman konsep diperlukan model yang tepat dalam menyampaikan suatu pembelajaran kepada siswa. Bagi guru, model pembelajaran dijadikan sebagai acuan dan pedoman bertindak sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, penggunaan model pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran karena setiap model pembelajaran dirancang mempermudah proses pembelajaran. Salah satunya pada mata pelajaran IPA. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang tergolong rendah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa dapat memahami konsep, sehingga diharapkan siswa dapat menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Pembelajaran tematik adalah salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan merumuskan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran tematik berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Pembelajaran tematik merupakan suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara model ini dengan pemahaman konsep yaitu siswa dapat mengaitkan atau menjelaskan antara pengetahuan yang dipunyai dengan keadaan lain sehingga belajar lebih mudah dimengerti dan lebih lama diingat oleh siswa. Dengan demikian, agar penerapan model pembelajaran meaningful instructional design lebih bermakna bagi siswa, maka guru harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan memadukan konsep-konsep tersebut dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Model pembelajaran ini melibatkan siswa lebih banyak dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman konsep siswa. Oleh sebab itu, penerapan model pembelajaran ini diasumsikan mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Terakhir, ada kesimpulan. Penerapan model meaningful instructional design untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan di setiap siklusnya, sehingga juga dilatih untuk kesiapan maupun keaktifannya. Hal tersebut disebabkan karena siswa menggunakan pengalaman dan pengetahuan awalnya untuk menerima, memproses, dan menyimpan suatu konsep, sehingga lebih bermakna dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang diterapkan membuat siswa memahami konsep dengan caranya sendiri melalui penerapan model meaningful instructional design. Meningkatkan pemahaman konsep siswa dapat dalam pelajaran IPA terjadi karena pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali dan menuntun yang mengarahkan siswa untuk menentukan konsep yang sedang dipelajari.